Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Kamarizal. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Suska Riau. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek dengan tema memenuhi janji pada tanggal 8 Oktober 2025 di kelas 11 akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah anak-anak Bapak, hari ini kita ditemukan di SMK 1 Kerinci Kanan. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin? Berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bela anak Bapak, kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, semoga Ananda sehat selalu. Amin ya rabbal. Amin. Dan jika ada teman-teman kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Pertama, Ananda Anggi Latifah. Dian Amelia. Okti sakit. Semoga Allah sehatkan ya. Fitri, diperiksa di sekitar kita, jika ada sampah silahkan diambil. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan Indonesia Raya akan membangkitkan semangat nasionalisme kita, cinta kepada negara. Kita akan tadarus Al-Quran. Ayo, sebelum kita tadarus, pertemuan kemarin Bapak sudah memberikan materinya. Apa materinya? Siapa yang bisa? Apa itu Melani? Kenakalan remaja. Tepuk tangan. Kita akan membaca Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Akan Bapak pimpin dulu ya. Silahkan diikuti. Nanti kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Alastu birabbikum
Sadakallah. Anak Bapak, semoga dengan tadarus tadi Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Al-Qur'an. Cabang iman, tujuan pembelajaran kita masalah cabang iman tentang janji adalah murid mampu menganalisis janji dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi anak-anak Bapak, inilah tujuan pembelajaran PAI yang akan kita capai. Atau pernahkah kalian membuat janji pada seseorang? Bagaimana perasaan Anda jika ada seorang yang berjanji kepada Ananda namun tidak ditepati? Dian, sakit hati kalau tidak ditepati. Kecewa, kesal tentang janji. Coba lihat, ada video inspirasi. Tentang video inspirasi bagaimana kita sebagai seorang muslim harus menepati janji walaupun tadi hujan deras karena sudah janji, karena dia tanggung jawab. Ini akan kita bahas. Tujuan pembelajarannya sudah, sekarang kita akan membahas menepati janji. Sebelum Bapak mulai, Bapak ingin bertanya sama anak-anak Bapak, apa sih arti janji itu? Janji adalah ikatan yang kita buat dengan seseorang. Ada lagi? Apa? Janji adalah utang kita kepada orang lain. Bagus, benar. Ada lagi? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaannya dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Bapak berjanji sama Ramdan, berarti Bapak ada janji ikatan yang kuat, ya kan? Berarti tak bisa dilepaskan, ya kan? Kalau dilepaskan berarti kita nanti menjadi orang yang ingkar janji. Nih, ada sebab-sebab seseorang wajib memenuhi janji. Pertama tadi yang disampaikan oleh Ananda Dian. Janji adalah kemudian janji itu apa? Memenuhi janji sebagai orang beriman. Siapa orang beriman kemarin? Kalau dia berbicara, lisannya membenarkan, hatinya membenarkan apa yang diucapkan lisannya, perbuatan mencerminkan apa yang diucapkannya, itu iman. Jadi kalau kita berjanji harus sesuai dengan ucapan. Kalau tak sesuai dengan ucapan, apa namanya? Munafik. Kemudian memenuhi janji sebagai sikap bertanggung jawab. Baik, anak-anak Bapak, apa sih dalil tentang berjanji? Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 34. Ini yang dibilang Dian tadi. Dan penuhilah janji, karena apa? Sesungguhnya akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, coba dibaca. Dapat tanda-tanda orang munafik itu. Ayo, ada 3. Satu, apabila berbicara tadi apa? Berdusta. Kedua, jika dia berjanji, dia mengingkari. Kemudian, jika diberi amanat, dia khianat. Berarti kalau kita tidak memenuhi janji,
kita menjadi salah satu masuk dalam ciri-ciri orang yang munafik. Kita lihat studi kasus. Pada masa pemilihan ketua OSIS di sekolah, ya kan? Sebut saja namanya Antoni. Siapa? Antoni. Yang merupakan salah seorang kandidat, memberikan beberapa hal yang akan ia lakukan ketika dia terpilih. Nah, dia berjanji nih. Setelah masa pemilihan berakhir, Antoni pun terpilih sebagai ketua OSIS. Ia lupa akan hal-hal yang ia janjikan. Apa hal-hal yang mungkin terjadi pada Antoni jika tidak memenuhi janjinya? Bagaimana tindakan Antoni tersebut dipandang dari sudut keimanan? Nanti akan Bapak berikan kelompok, kemudian kita buat studi kasus. Buat apa yang akan terjadi? Pasti beda-beda kan? Kayak tadi, pernah tidak berjanji? Pernah. Janjinya beda-beda. Bagaimana kalau diingkari? Ada yang dongkol, video ingkar janji. Dengarkan ya. Adik-adik sudah memenuhinya kan? Jadi tadi memberikan pesan kepada kita, janganlah kita ingkar janji, karena ingkar janji merupakan perbuatan tercela dan tidak disukai banyak teman. Jangan pernah ingkar janji ya. Jangan lupa like dan share ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Oke, terima kasih. Sudah dengar videonya? Siapa tadi? Serigala yang ingkar. Coba kita kaitkan dengan studi kasus yang kita baca sebelum video tadi. Sebelum itu Bapak akan kasih kelompok. Kita ada 5 kelompok. Sebelum kita diskusi, coba Bapak ingin berikan semangat. Kalau Bapak bilang tepuk pagi, 1 aja. Tepuk siang 2. Dah tahu? Tepuk sore 3. Tepuk malam tidur. Oke? Bisa kita mulai? Konsentrasi. Dimulai. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, tepuk tangan semuanya. Bapak akan bagikan 5 kelompok. Masing-masing kelompok ada sekitar 5 orang. 3, 4, 5. Nih, silakan diskusi nanti nak ya. Ini kelompok 3, Pak. 3. Silakan duduk berkelompok. Pakai pena boleh, pakai spidol boleh. Apa hal-hal yang terjadi jika Antoni tidak memenuhi janjinya? Pasti beda-beda antara sini semua kan? Iya, pecahkan masalah studi kasusnya. Pertama, buat 1 kan apa? Apa hal yang terjadi? Kasih jarak kan, di sini bisa juga membuat 2, membuat 1. Iya, bisa. Silahkan menggunakan medianya. Medianya ada buku, apa tadi? Ada smartphone, ada Al-Quran. Sesuai imajinasi, Pak.
Waktunya habis. Silakan sebelum kita diskusi, silakan dirapikan lagi. Atau maunya di depan? Kelompok 1 udah siap? Ready. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 khalas? Sudah? Udah. Kelompok 5? Sudah. Oke. Are you ready? Oke. Kelompok 1. Oke. Dah anak-anak Bapak. Kita perhatikan kelompok 1 yang akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini nih. Pertama, buat mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, apa hal yang mungkin terjadi pada Anthony jika tidak memenuhi janji? dua, bagaimana tindakan Anthony tersebut dipandang dari sudut keimanan atau keislaman? Jawaban untuk nomor 1, dia akan ditagih janjinya oleh para siswa. Yang kedua, dia akan dipandang sebagai orang yang suka mengingkari janji. Yang ketiga, dia tidak akan dipercaya lagi untuk diberi amanah apapun. Untuk jawaban kedua, Anthony adalah seseorang yang munafik karena telah mengingkari janji. Jadi dalam garis besarnya gini nih, orang yang tidak menepati janji ini hidupnya sangat mengenaskan, tidak dipercaya orang. Boleh jadi ada orang yang bisa mengelabui semua orang, tetapi si pelaku ini tidak akan bisa kembali kepada orang-orang yang sudah ditipu. Apalagi di zaman sekarang ini, dunia komunikasi ini begitu mudahnya dapat diakses, misalnya melalui TikTok, Instagram, dan lain-lain. Hancur sudah akhirnya ini, dan sangat sulit mengembalikan reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun. Dan dalam pandangan Islam, ini gimana ya? Ya, memenuhi janjinya harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, seseorang itu sudah terlibat dalam dosa. Sementara dosa sendiri mengakibat suram dan terhalangnya kegiatan yang sudah dirancang. Artinya susah dan sulit mencapai keberhasilan. Lalu bisa diingatkan bahwa salah satu tanda orang yang munafik adalah tidak amanah akan janji yang sudah diikramkannya. Oke? Amelia dari kelompok 2 yang bertanya, saya ingin menagih janji kepada ketua OSIS. Bagaimana sih caranya agar bisa menagih dengan cara yang baik dan benar? Yang paling pertama, kita komunikasi, kan ada tuh perwakilan dari setiap kelas. Nah, dari situ tuh kita bisa menyalurkan aspirasi kita. Gimana nih visi misi kamu yang kemarin? Mana janjinya? Gitu pokoknya. Oke? Ready? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Lagi. Silakan. Nomor 1, bikin kamu paham dalam sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan sosial. 3, reputasinya bakalan buruk. 4, serta akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa dampak positif jika kita selalu menepati janji dalam hubungan sosial? Dalam hubungan sosial itu dalam hubungan kita bermasyarakat, dalam hubungan kita berteman dengan teman-teman di sekolah, di masyarakat, orang tua. Dampak positifnya kita itu memiliki nama yang baik, dikenal sebagai orang yang baik. Kan nggak mungkin kita memiliki nama yang baik, dapat dipercaya orang, terus ya kita tuh memiliki nama yang baik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, berikan aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang beriman adalah mereka yang menjaga amanah dan janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, aplaus lagi dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataskan lagi. Nah,
kelakuan yang tidak baik seperti ini. Minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil kesimpulan studi kasus kita, masalah orang yang mengingkari janji. Masing-masing kita memiliki persepsi yang berbeda-beda kan? Ketika tampilannya pun berbeda-beda. Jadi anak-anak Bapak, silahkan dikumpulkan yang tadi semua. Dikumpulkan di sini ya. Kau suka hati tepuk tangan. Silakan. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Kita sudah hampir di penghujung kegiatan yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini masalah janji. Tunjuk tangan, berdiri. Coba Luqmanul Hakim. Jadi gini Pak, kalau orang yang ingkari janji ini bisa dipercaya lagi. Ya bisa dipercaya lagi. Dan ciri-ciri munafik Pak, yang paling penting. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Yang seperti dibilang kan, munafik ini ada 3 ciri-cirinya. Yaitu mau diberi amanah dia mengkhianati, diberi janji diingkari, berbicara tidak berbohong, berdusta. Coba Melani. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus jadi orang yang selalu menepati janji agar kita selalu selalu dipercaya orang, selalu ya reputasi kita tuh gak hancur. Iya, reputasi kita tidak hancur. Ada lagi? Dah, tepuk tangan sekali lagi. Karena Allah menyukai yang ganjil. Siapa lagi? Satu lagi kesimpulan. Coba, Dian. Menurut saya Islam itu sangat mementingkan orang yang baik seperti menepati janji, tidak berdusta, jujur, amanah dan sebagainya. Nah di kesimpulan ini bahwa ini adalah ciri-ciri orang yang munafik. Jadi kita harus jauhi, pertama kita harus bisa menjadi agama Islam. Oke. Tepuk tangan semuanya. Baiklah, anak-anak Bapak, itulah kesimpulan masing-masing dari kita. Setiap manusia yang dipegang itu lisannya, cakapnya, perbuatan, perkataannya. Jika hari ini kita berjanji, besok diingkari, mungkin orang akan maafkan kalau pertama. Tapi kalau seterusnya seperti itu, orang akan bisa muak, tak percaya lagi. Kalau sudah tidak dipercayai orang, diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memenuhi janjinya. Ingat tadi kan video inspirasi tadi, walaupun hujan-hujan dia tetap memenuhi janjinya, ya kan? Begitu juga kalau kita tak memenuhi janji kita, untuk suatu saat orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Kemudian karena janji akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan bukti apakah kita itu orang beriman atau tidak, akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Tadi kita baca waktu tadarus tadi, Quran surah Al-A'raf, ya. Waktu kecil dalam alam ruh saja kita sudah berjanji kepada Allah. Berarti janji tadi ada janji sama Allah, bersama diri sendiri, ada janji kepada orang lah. Janji sama Allah kayak mana tadi? Kita melakukan perintah-perintah Allah. Janji kepada manusia minimal harus kita tepati agar kita tidak dibilang orang yang munafik. Demikianlah kesimpulan ini. Kemudian ada beberapa hal refleksi
Bapak ingin bertanya, apa yang sudah Anda pelajari dari diskusi ini? Berdiri anak Bapak dari kelompok 3. Siapa namanya? Perkenalan. Saya Rima dari kelompok 3. Iya. Yang sudah ini ya, kita sebagai manusia harus mengusahakan apa yang sudah kita janjikan sama seseorang, sama Allah, sama diri sendiri, dan jangan munafik. Dan janji itu adalah utang yang harus kita bayar. Oke, tepuk tangan. Jadi kata Ananda, janji adalah utang yang harus dibayar. Siapa lagi yang bisa? Apa yang sudah kita pelajari dari diskusi ini? Ya. Pertama yaitu yang pelajaran mengingkari janji. Pelajaran tentang janji mengingkari. Iya. Coba juga jadi orang munafik. Iya. Bagaimana sih cara kita mengimplementasikan pembelajaran hari ini? Iya. Yang paling pertama, kita jangan mengingkari janji dulu kepada diri kita sendiri, yaitu berbuat kejahatan. Yang pertama itu dari diri sendiri. Iya. Baru lanjut ke orang lain. Iya. Bagus, tepuk tangan. Jadi itulah nak, masing-masing refleksi pada hari ini. Jadi ingat, janji itu yang dipegang adalah cakap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Apakah kita orang beriman atau tidak? Yang kedua, bagaimana cara Anda bisa mengimplementasikan pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, sebelum kita tutup. Dian, coba. Bisa berkata jujur, tidak berdusta, menepati janji-janji kita, dan tidak khianat ketika diberi amanat. Aplaus. Jujur, tidak berkhianat, menepati janji kepada diri sendiri bahwasanya ingin hidup yang lebih baik. Ingat, berpikir dulu sebelum bertindak. Maka orang Islam kalau berjanji apa? Ada kata-kata insya Allah. Besok datang ya, insya Allah. Baiklah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala turunkan rahmatnya, barokahnya kepada kita, sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa kita sampaikan kepada teman-teman yang tak hadir. Dan minggu depan kita akan membahas pembelajaran masalah mensyukuri nikmat dari Allah. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala rahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Kurangan. Dah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.